tinggalkan Usai lagi ini sudah. musisinya, komposernya, aransemen musik Adi. Lilo. Bukan Adi? Bukan. Lilo juga? Lilo, Oh, Lilo. Lilo juga. Musiknya apa? Adi ya? Adri. Adi ya? Aduh, sorry ya, lupa aku. Nah itu dia faktor U. Iya, faktor. Kan ini faktor O. Jadi mungkin orang-orang taunya aku dinyanyi tentang gitar, tentang asmara gitu ya. Padahal hampir semua lagu Kela ada suara perempuannya, itu 99% mungkin itu suara aku. Sekolah yang menurut aku ideal tuh seperti apa? Aku hunting tuh sekolah-sekolah ikut trial gitu. Kok nggak ada yang seperti aku mau gitu. Yang menurut idealnya nih anak kecil sekolah nih harus dapat ini itu kok nggak dapat semua. Melayang pandang mata, terasa samar membawa jiwa, melukis kau di angkasa, sepantan kata dan kata tak dapat meluapkan rasa cinta kepada dirinya, terpendam sekian lama. Berbekal tulus hati, ku katakan ku berjanji kini, kasihku takkan berhenti, karena ku yakinkan ku dapat menemanimu untuk menginjak dunia sampai ajal tiba, berjuang bersama. Ku percaya bersama selamanya, amankan cinta kita sampai di usia senja, menjaga kasih sayang milik kita. Pastikan kita bisa bersanding senantiasa, tanpa berbuah dua rasa dari satu cinta. Selamanya. Oke Breta, senang sekali nih kita kembali lagi bersama Francisca Insani Rahesti. Gua aja nyebutin nama Siska sampai udah ngebaca, ya kan? Gimana sih nggak hafal lah? Hah? Kok udah? Nah itu dia lama, faktor udah U. puluhan tahun. Faktor U. Nah, Sis. Ya, gimana Mas? Di tahun 90-an pernah kamu hadir, yaitu lewat album 10 Bintang Nusantara ya. Ya. 10 Bintang Nusantara. Nah setelah itu baru merilis album tunggal. Iya. Selamanya ya. Iya, betul Mas. Nah setelah itu kemana saja? Kok menghilang gitu loh? Oke. Pertanyaan bagus Mas. Asik. Bukan bertanya gue. Ya, jadi gini Mas, memang pertama aku nyanyi itu memang cuma hobi sih sebenarnya. Hobi. Ya. Waktu itu diajak untuk ikut 10 Bintang Nusantara ya. Terus lagunya itu jagoannya lagunya bukan lagu jagoan, maksudnya aku bawain lagu Mas Adi lagunya, Adrian ya? Bukan lagunya Lilo. Tinggalkan Usai lagi ini sudah. Musisinya, komposernya, aransemen musik Adi. Lilo. Bukan Adi? Bukan. Lilo juga? Lilo juga. Musiknya apa? Adi ya? Adri. Adi ya? Aduh, sorry ya, lupa aku. Nah itu dia faktor U. Iya, faktor. Kan ini faktor O. Nah, setelah itu buat album solo di bawah labelnya Warna, Adi Adrian, lagunya jagoannya Selamanya. Namanya itu. Terus setelah itu 96 nggak salah ya, aku sempat kantor terusnya
sebentar. Setelah itu aku bisnis, aku bikin sekolah, Mas, bikin sekolah taman kanak-kanak. Terus itu sampai berbelas tahun lah. Sama aku sekolah lagi, ambil S2, terus aku jalanin ke pengacaraanku juga gitu. Tapi tetap nyanyi sesekali kalau juga ada show-show yang acara. Mereka butuh kira-kira butuh suara aku, mereka manggil aku begitu gitu. Ya. Terus ya nyanyi-nyanyi untuk aku sendiri juga sesekali aja. Masih sih. Rutinitas dari teman-teman Klani, ya kan, untuk konser. Dulu tuh emang bener padat banget kali ya. Mungkin dalam sebulan ada 2 atau 3 kali main. Kapan nih Mas? Zaman Kela dulu? Dulu sih rame banget Mas, padat merayap. Sering banget. Aku waktu kuliah di Malang, jadi aku kan single tuh 87, aku masih SMA. 88 itu albumnya Kela, tentang kita. Itu aku kuliah di Malang tuh Mas. Iya. Aku kuliah di Malang. Iya, aku kuliah di Malang. Jadi bolak-balik Jakarta, Malang tuh sebulan tuh aku bisa 3 kali 4 kali ke Jakarta ataupun ke daerah-daerah lainnya. Karena waktu itu aku tuh seneng banget kuliah di Malang, entah gimana gitu. Berarti jadi sering kali jatuh cinta dengan Malang. Jadi kalau setiap Kela Lilo gitu undang sis ada acara di sini, lama-lama aku kayak ngeberatin kuliah aku gitu, ngeberatin mainnya aku di Malang. Jadi lu nggak bisa ada ujian. Jadi ngaku nih, padahal waktu itu nggak ada ujian, cuma aku ujian. Lil cari penyanyi yang lain aja deh, sampai gitu Mas. Jadi aku Lilo tuh sebel banget sama aku karena menurut beliau, menurut Lilo tuh, Siska kenapa sih lo udah tinggal masuk nih, udah jadi di dunia permusikan gitu ya, di dunia entertainment gitu. Akunya ya enggak gitu Mas, ya nyanyi tapi lebih banyak main-mainnya gitu. Tapi setiap ke Jakarta pasti kalau kalau bikin album pasti ada suaraku. Jadi mungkin orang-orang taunya aku dinyanyi tentang kita, tentang asmara gitu ya. Padahal hampir semua lagu Kela ada suara perempuannya, itu 99% mungkin itu suara aku. Pasti ada di situ. Ya. Kalau dilihat dari sisi pendapatan kali ya. Iya. Ya kan? Itu ada cerita lucu nih Mas. Aku di Malang itu kan aku kos ya. Aku kos dan aku seneng banget waktu itu. Jadi tuh hari-hariku tuh kuliah dan main. Karena waktu itu aku punya uang sendiri kan. Jadi aku taruh di lemari tuh, di lemari aku. Nah, aku nggak simpen di bank. Pokoknya setiap kan pembayaran dapat itu aku taruh di lemari. Disimpan di situ. Dan teman-teman kosku tahu. Jadi kalau pergi yuk. Jadi Siska tinggal buka lemari, nggak dihitung, ngambil uangnya langsung ambil. Gitu. Jadi waktu itu Lilo juga pernah ngomong sama aku, dia pernah ngomong sama aku gini, sis lo tuh orang paling goblok sedunia ya. Itu kenapa tuh? Ya karena itu menurut Lilo itu ini gerbang keartisan udah depan mata gitu loh. Betul. Tapi lo nya tuh males-malesan istilahnya kayak gitu. Berarti kan begini, karena kamu melihat adalah gue hanya hobi bro, kan begitu ya kan? Kayaknya sih gitu ya. Jadi gak begitu fokus begitu ya? Iya. Lebih mementingkan sesuatu yang sifatnya untuk ke depan adalah gue S2 lu sekarang. Enggak, itu sih nggak istimewa sebenarnya sih Mas. Cuman maksudnya pada saat itu, pada saat waktu itu waktu aku kuliah itu aku seneng ya hobi aja nyanyi gitu. Di kampus juga aku ikut band, ikut home band, ikut kegiatan-kegiatan gitu, tapi nggak terlalu mau nggak ngoyo banget harus ikut show, harus kemana-mana. Enggak tuh, itu juga sebenarnya disesali juga. Karena bela-belain main. Ya berjalan begitu aja. Iya berjalan. Tapi yang pasti kan ada komunikasi yang baik. Yang kedua pas ada timing yang tepat pasti ikut. Oh iya. Tentu kan? Iya. Dan sampai sekarang pun juga. Sampai sekarang. Baik. Kemudian setelah itu sih di selamanya, kemudian Sisa juga udah merambah di bidang sebuah pekerjaan ya kan. Nah kemudian nih tahu-tahu aku lihat dan aku mendengar cerita ini Mbak Siska juga pernah masuk ke dunia pendidikan sebagai kepala sekolah ya kan. Udah gitu sekolah TK lagi. TK loh. Iya. Memang kamu pernah tergambar itu adalah duniaku atau bagaimana sih?
Iya, itu sebenarnya sih mengalir aja gitu, mengalir Mas. Karena waktu itu kakakku ada rumah di daerah Tebet itu besar. Jadi dia baru beli rumah, terusnya ini dibikin apa ya? Bilang, oke, kita bikin sekolah. Dan kebetulan itu juga waktu itu aku punya anak, pengen menyekolahkan sekolah yang menurut aku ideal itu seperti apa. Aku hunting tuh sekolah-sekolah ikut trial gitu. Kok nggak ada yang seperti aku mau gitu. Yang menurut idealnya nih anak kecil sekolah nih harus dapat ini itu kok nggak dapat semua. Akhirnya timingnya tepat banget. Kakakku waktu itu beli satu bangunan di Tebet dan cukup besar, 1.000 meter. Aku pernah lihat itu. Iya, aku bikin sekolah. Jadi aku semua kurikulum semua kurikulum aku yang buat semuanya deh pokoknya. Terus berjalan itu ya alhamdulillah puji Tuhan bisa dikatakan sukses karena anak-anak sekolah lulusannya sekarang udah di ITB, udah di UI, di sekolah-sekolah bagus dan yang bikin happy Mas, yang bikin happy itu mereka pada saat diterima di perguruan tinggi itu mereka nge-tag aku di FB. Terima kasih kepada Ibu Francisca kepala sekolah TK bintang-bintang yang mereka menganggap dasar pendidikan itu buat anak-anaknya mereka dapat dari sekolah aku waktu itu gitu. Jadi akhirnya setelah waktu berjalan sekitar 15 tahunan itu aku udah mulai serius lagi ke pengacara. Jadi ya akhirnya itu aku tutup, aku serius di pengacaraan. Kok bisa begitu ya? Semudah itukah menutup sekolah kemudian jadi pengacara? Gila, itu dia tuh. Jadi kamu tuh lompatan-lompatan sungguh luar biasa gitu, Sis. Ya kan? Iya sebenarnya sih nggak gampang Mas. Justru itu aku memikirkan banget orang tua dan anak-anak itu untuk menutup sekolah kami itu aku tahan 4 tahun supaya setiap kelas ini yang angkatan ini udah aku tutup dulu. Jadi kan nggak terima baru lagi. Betul. Ini aku tutup dulu. Jadi bertahap sampai mereka benar-benar memang bukan karena tiba-tiba kita tutup langsung, gitu ya. enggak. Jadi mereka benar-benar kita dari sisi kita keuntungan sebenarnya kan rugi kan karena kita tutup sekolah sedikit. Iya, betul. Tapi kami berpikir bahwa supaya orang tua tidak kecewa dan jauh-jauh hari mereka sudah bisa mempersiapkan di tempat lain. Lompatannya tiba-tiba jadi lawyer kan gitu. Betul. Itu gimana lompatannya jadi lawyer? Kalau lawyer sih memang sebenarnya dari kecil aku cita-citanya menjadi lawyer Mas. Tuh jadi nyanyi hanya sebuah hobi dan punya tujuan jadi pengacara begitu asik tuh. Ya kan semuanya ada unsur seninya. Kalau pengacara kan juga harus. Berarti harus pandai berdebat dong di situ ya, membela yang benar gitu kan. Iya, merdeka kan gitu. Maju tak gentar. Membela yang benar. Ya semua itu kan ada. Kita bisa pelajari. Yang penting kalau menurut aku niat baik atau niat yang benar untuk kita menolong membantu klien kita gitu. Kita kan nggak bisa ngomong bela yang salah, nggak juga, bukan pasti lihat dari sisi banyak sisi lah. Jadi kita nggak bisa ngelihat dari satu sisi aja. Nah itu dia, berarti sebuah lompatan yang dilakukan oleh Siska di sini. Bisa tahu dong, ya kan? Dari sini ke sini akan melompat-lompat. Dan yang tentunya bukan katak Siska ini, tapi itu adalah salah satu realita di mana Siska sendiri sekarang ini boleh dikatakan sebagai wanita karir yang terhebat. Mantap. Oke, berarti nanti kita sambung lagi ya dengan Bright Indonesia. Ya bisa nyanyi, bisa main alat musik. Yang perempuan juga bisa piano, bisa gitar, bisa drum, bisa biola, bisa bass gitu. Yang perempuan ya, yang laki-laki ya bisa gitar sama piano dan ya bisa nyanyi. Itu aku pengen banget anak-anak muda sekarang ya melakukan hal-hal yang baik aja gitu, berkarya. Banyak juga sekarang kan yang kreatif. Karena sebenarnya